Enter. Dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan baik secara lisan maupun tulis. Kemudian kita langsung mulai pada pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau orang yang memerlukan pekerjaan kepada perusahaan atau instansi yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Ini pengertian surat lamaran pekerjaan. Saya rasa kalian sudah paham ya. Oke, saya lanjutkan. Melalui surat lamaran, pelamar meminta agar ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan biasanya bersifat formal atau resmi. Jadi maksudnya bahwa walaupun itu surat yang ditulis sendiri, tapi karena ditujukan pada perusahaan, maka termasuk bersifat formal. Oke. Kemudian yang selanjutnya, dalam hal ini pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada alinea atau paragraf pembuka. Jika lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, tentu tidak diperlukan penyebutan sumber pada alinea pembuka. Jika ada sumber ketika kita melamar pekerjaan, maka harus disebutkan sumbernya dari mana. Oke, lanjut. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan itu ada dua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup. Artinya surat pekerjaan dengan riwayat hidup itu jadi satu, ya, digabung. Oke, lanjutnya, surat lamaran yang dipisah dari riwayat hidup. Dalam cara ini riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut dengan model terpisah. Dalam praktek pemakaian yang banyak dipakai adalah model terpisah, ya, karena biasanya untuk memberikan sebuah tempat khusus bagi kurikulum vitae atau riwayat hidupnya. Mungkin karena ada hal-hal yang penting. Kemudian unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Ciri-cirinya adalah satu, mempunyai bentuk yang menarik, kemudian mempunyai bahasa yang menarik, kemudian B, mempunyai bahasa yang menarik, C, menggambarkan kemampuan pelamar, D, tepat pada sasaran. Ya, jadi bentuk menarik, bahasa yang baik, menggambarkan kemampuan pelamar, artinya di situ ditulis kemampuan dia untuk melamar pekerjaan itu apa, ya. Lanjut, hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu menyebutkan sumber lamaran pekerjaan, sumbernya dari mana, kemudian identitas diri lengkap, kemudian yang C, posisi yang dikehendaki, kemudian riwayat hidup, kemudian riwayat pekerjaan bila ada, dan F, kemampuan lain yang dimiliki, kemudian yang G, referensi bila ada, maksudnya sumbernya itu dari mana. Oke, kita lanjutkan pada materi yang lain, yaitu mengenai unsur-unsur yang harus ditulis dalam surat pekerjaan. Kemudian sumber-sumber lamaran pekerjaan itu ada dari sumber-sumber lamaran pekerjaan. Yang A, sumber lowongan pekerjaan tanpa sumber tertentu. Artinya ya kita melamar pekerjaan berdasarkan apa yang kita ketahui tentang perusahaan itu. Yang B, sumber lowongan pekerjaan dari media, ya, dari koran, dari radio, dari televisi dan sebagainya. Yang C, sumber lowongan pekerjaan dari referensi pihak tertentu. Artinya ada yang menunjukkan bahwa di suatu perusahaan terdapat sebuah pekerjaan. Ini contoh dari lowongan pekerjaan dari media, kemudian yang ini dari pengumuman. Ini disebut dengan sumber. Kemudian yang berikutnya, bagian-bagian dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu ada tempat dan tanggal pembuatan surat, kemudian hal atau perihal, kemudian ada lampiran berkas, kemudian ada alamat yang dituju, kemudian ada isi surat yang bisa dibagi menjadi 4 bagian,
yaitu ada paragraf pembuka, ada isi surat, ada daftar lampiran, ada paragraf penutup, dan yang ketujuh salam penutup, yang ke-8 nama terang pelamar dan tanda tangan. Itu adalah bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Cara menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, yang A menggunakan bahasa yang baik, bahasa formal. Ya, jadi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang B, tulisan tidak bertele-tele, harus singkat, padat, dan jelas. Langsung pada tujuan dari melamar pekerjaan. Kemudian yang C, tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja bisa diketik atau ditulis secara manual. Dalam hal-hal tertentu, perusahaan lebih menyukai tulisan tangan. Kenapa? Karena dari situ akan diketahui tentang karakter seseorang. Dan yang D, perhatikan mengenai kebersihan surat. Harus bersih, tidak ada coretan, tidak ada lipatan, dan sebagainya. Dan isi surat harus jelas mengenai data diri, informasi tentang diri sendiri, kemudian dokumen-dokumen, kemudian fotokopi identitas, dan sebagainya. Artinya kita harus mencari dokumen-dokumen yang mendukung, yang bisa memperkuat lamaran pekerjaan kita. Dan yang F, jika mempunyai sertifikat pendukung bisa ditambahkan sebagai nilai plus. Ya. Contoh surat lamaran pekerjaan. Ini contoh surat lamaran pekerjaan, ada tanggal penulisan surat, ada nama dan alamat penerima surat, ada salam pembuka, ada kalimat pembuka, ada kalimat isi, ada kalimat penutup, dan tanda tangan. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kata kepada YTH ini salah, cuma dalam strukturnya seperti ini, tapi penulisannya ini terdapat ada beberapa kesalahan yang nanti akan saya berikan pada materi yang akan datang. Kemudian berikutnya, jadi ini sistematika surat lamaran pekerjaan, yaitu nomor 1 ini ada tempat dan tanggal lahir, nomor 1 ini ada tempat dan tanggal surat, kemudian ada lampiran dan hal, kemudian ketiga ada alamat dan tujuan, kemudian yang keempat salam pembuka, kemudian kalimat pembuka yang kelima, yang keenam ada kalimat isi, yang nomor 7 ada kalimat penutup, nomor 8 ada salam penutup, nomor 9 adalah tanda tangan, dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah nama pelamar. Ini ya contohnya seperti ini. Nah, ini contoh yang tadi, contoh surat lamaran pekerjaan. Perlu saya sampaikan lagi pada kalian bahwa penulisan kepada YTH ini salah, nanti akan dijelaskan lebih jauh. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada materi yang berikutnya.